بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Fakir Mas Azali. Telah lama Al-Fakir tidak meneruskan bacaan kitab Akhlaqul Banat. Baru saat ini ada kesempatan untuk melanjutkannya. Mari kita bersama-sama belajar tentang ilmu yang telah disampaikan oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Nubzatun min akhlaqihi wa nasaihi sallallahu alaihi wasallam. Sekelumit dari akhlaknya Rasulullah dan nasihat-nasihat dari beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam aidan yuhsinu muamalata ashabi. Rasulullah dalam bergaul dengan para sahabatnya selalu berinteraksi dengan baik. Yabtasimu fi wujuhim, beliau murah senyum, selalu senyum kepada sahabat beliau. Wa yubasituhum, beliau juga selalu menjadi penengah di antara mereka. Wa yabda'uhum bisalami wal musafahati, beliau selalu memulai untuk uluk salam dan berjabat tangan dengan para sahabatnya. Wa yu'thiruhum ala nafsih, beliau mengutamakan para sahabatnya daripada dirinya sendiri. Sehingga hatta habbuhu aktsara min anfusihim wa auladihim, karena Rasulullah mengutamakan para sahabatnya, akhirnya para sahabatnya itu mencintai Rasulullah melebihi diri mereka sendiri dan juga kepada anak-anak mereka. Wa kana yahtarimul jara, Rasulullah memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya. Wa ya'muru bil ihsani ilaihi, dan Rasulullah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik, ihsan, berbuat baik kepada tetangga kita. Wa qala marratan li ahadi ashabi, suatu ketika Rasulullah berkata pada salah seorang sahabat beliau, idza tabakhta maraqatan fa'kthiru ma'aha, kalau kamu masak masakan yang ada kuahnya, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikan tetanggamu. Artinya kalau kita masak masakan yang berkuah, sama Rasulullah disuruh untuk diperbanyak kuahnya dan diberikan kepada tetangga-tetangga kita. Wa yaqrid dhaifa, Rasulullah juga suka menjamu tamu-tamu yang datang kepada beliau. Wa yaqul, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah, hormatilah tamunya. Ketika ada tamu, kalau kata Rasulullah, kalau kita iman kepada Allah, maka muliakanlah tamu kita dengan menjamu tamu kita. Wa yusinu ila qaribihi, Rasulullah juga berbuat baik, suka berbuat baik kepada kerabat-kerabat beliau. Wa yaqulu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah, beliau bersabda, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, maka sambunglah tali silaturahmi. Jangan kita putus tali silaturahmi, karena itu tidak disenangi oleh Rasulullah. Walamma ja'at, ini salah satu contoh Rasulullah menyambung tali silaturahmi. Walamma ja'at ilaihi murdiatuhu sayyidatuna Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha, ketika ibu susu beliau yaitu Sayyidah Halimatus Sa'diyah datang kepada beliau, wa huwa jalisun, dan Rasulullah sedang duduk, basatola haridaha, maka beliau menghamparkan surban beliau, dihamparkan untuk menjadi tempat duduknya Sayyidah Halimah, ibu susu beliau. Wa qadha hajatiha, dan Rasulullah juga memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan daripada Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Wa kana yadhkuru ahdas suhbatil qadimah,
Rasulullah juga tidak melupakan janji lama, janji atau ikatan yang telah lalu. Faba'da wafati sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, sewafatnya Sayyidah Khadijah, idza dzabaha syatan qasama lahmaha ala shadiqatiha, kalau beliau sedang menyembelih kambing, maka sebagian dari dagingnya kambing yang beliau sembelih itu diberikan kepada kerabat-kerabatnya Sayyidah Khadijah, walaupun Sayyidah Khadijah sudah tidak ada. Ini bukti Rasulullah tetap menjaga hubungan dengan masa lalunya, karena Rasulullah pernah punya ikatan dengan Sayyidah Khadijah. Beliau menikahi Sayyidah Khadijah, walaupun Sayyidah Khadijah sudah meninggal, tapi Rasulullah tetap menjaga hubungan dengan kerabat, dengan keluarga daripada Sayyidah Khadijah. Wa fil hadis inna husnal ahdi minal iman. Nah, dalam hadis disebutkan sesungguhnya menepati janji adalah bagian daripada iman. Menjaga hubungan baik pada janji masa lalu itu adalah bagian daripada iman. Wa kana yuhibbu ayyunadhima amalahu wa yutkinaha. Rasulullah juga suka mengatur aktivitas beliau. Ya. Kalau sekarang semacam ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Rasulullah sudah ada tahapan-tahapannya. Saat ini harus begini, selanjutnya begini. Dan semuanya yutkinaha, diselesaikan. Semua aktivitas Rasulullah tidak ada yang terbengkalai, semuanya selesai. Wa yaqulu innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah memastikan pada semua sesuatu itu harus dilakukan dengan baik. Wa yuhibbu aidan an-nadhafata fi jamil asya'. Rasulullah juga senang melihat semuanya itu bersih. Baik fi ta'ami, makanan beliau selalu bersih, wa libasi, pakaian beliau selalu bersih, wa maskani, bahkan rumah beliau juga selalu bersih. Wa ya'muru bin nadhafah, dan Rasulullah perintahkan kita untuk bersih, cinta kebersihan. Kama qala fi hadisi an-nadhafatu minal iman, sebagaimana yang telah disabdakan oleh beliau, kebersihan termasuk bagian daripada iman. Wa kana idza masya la yaltafitu yaminan wala shimalan. Saat Rasulullah berjalan, beliau tidak toleh kanan kiri. Ya, selalu fokus kepada jalan beliau. Tidak toleh-toleh beliau ketika jalan. Wa idza akala la ya'kulu ila yashba'a. Dan salah satu akhlak dari beliau, ketika beliau makan tidak sampai kenyang. Wa yaqul inna aktsaran nasi shiban fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Beliau bersabda, orang yang di dunia ini selalu makan dengan kenyang, maka besok di akhirat akan orang yang paling lama kelaparnya. Kalau di dunia ini sering kenyang, ya makan kenyang di dunia kenyang terus, maka katanya Rasulullah, besok di hari kiamat orang ini yang paling lama laparnya. Wa idza takallama ala qadril hajah. Ketika beliau berbicara seperlunya dan seadanya, tidak lebih tidak kurang. Wa fil hadis man somatan aja, dan disebutkan dalam hadis, siapa yang diam maka orang itu akan selamat. Wa kana yuhafidhu ala awqatih. Semua Rasulullah itu selalu menjaga waktunya. Fayasrifuha kullaha fi ta'ati rabbih. Semua waktu yang beliau gunakan itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Apapun, bahkan sampai makan pun beliau itu gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Makan karena untuk buat ibadah, bukan untuk memenuhi selera kita, bukan. Wa yaqulu, beliau bersabda, igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara yang lainnya itu datang. Yang pertama, hayataka qabla mautika. Jagalah hidupmu sebelum matimu. Gunakanlah hidup kita sebaik mungkin sebelum kita mati. Wa sihhataka qabla saqamika.
Jagalah kesehatanmu sebelum sakitmu datang. Gunakan waktu sehat kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Wa faraghaka qabla syughlika. Jagalah waktu senggangmu, waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa syababaka qabla haramika. Jagalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wa ghinaka qabla fakrika. Dan jagalah waktu kayamu, waktu mampumu sebelum datang waktu kefakiranmu. Artinya ketika kita punya sedikit harta yang lebih, maka gunakanlah untuk mendapatkan ridho Allah, bisa bersedekah atau membuat amal jariah dan lain sebagainya. Demikian pembacaan kitab kali ini, mudah-mudahan besar barokah dan manfaatnya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.